David Noah. Siap. Kelahiran di tahun 2000 dan sudah masuk di dunia saham dari tahun 2016. 2016. Which means masih 16 tahun waktu itu ya. 15 tahun waktu itu. 15 tahun 15 bahkan. tahun. Berarti masih pakai KTP orang tua tuh. Masih pakai KTP orang tua. Dan sudah menyentuh angka $1 juta AS di tahun 2022. 2022 ya pertama kali $1 juta ya. Ya, berarti masih umur 22 tahun tuh. 21 tahun akhir pertama kali gue dapat $1 juta ya. Dan saat gue membaca fact ini, gue merasa kayak gue ngapain aja selama ini. Dan ditambah, lu juga founder dari Fortis Capital. Iya. Betul ya. Dan di dalamnya sebenarnya ada 3 company, tapi kalau untuk di sahamnya khususnya itu di Fortis Circle. Fortis Circle. Betul ya. Betul. Dan di Fortis Circle ini lu mengajarkan dan juga sharing-sharing how to trade sebagai swing trader. Iya. Nah, dan hari ini gue pengen ngundang lu untuk membahas 3 hal, yaitu how you trade, what you trade, dan mentality and investing dalam lu swing trading. Oke. Tapi sebelumnya gue pengen say thank you banget. Thank you. Gue tahu lu lagi recovery di Thank bahu kanan ya. Iya. Tapi lu masih sempet-sempetin datang hari ini. Dan tapi lu nggak kapok nge-ski kan? Aman. Januari kita ski lagi. Ski lagi ya. Ski lagi. Oke, ke Jepang. Jepang ya. Iya. Oke, mudah-mudahan lu lancar lah. Thank nanti you, ski. Bro Panji ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama gue pengen nanya tentang metode investasi dulu ya. Boleh ceritain nggak swing trading lu itu gimana? Karena yang gue denger kan lu digabungin dari 4 metode kan. Iya. Dari charting, flow, Iya. fundamental, sama satu lagi apa ya kalau boleh tahu? Sebenarnya kan 3 ya. Oh 3, sorry. Ya, dulu fundamental, technical sama money flow, ya kan? Oke. Money flow ini kan sebenarnya cakupannya sangat luas, bukan cuma lihat broksum sebenarnya. Ya kan? Money flow itu kan kita ngomongin order flow, ya kan? Kita ngomongin flow transaksi itu seperti apa. Terus sekarang kira-kira buyer and seller profile-nya kayak gimana. Terus kita mikir kenapa saham ini bisa turun, kenapa saham ini bisa naik. Kita berusaha untuk menggali dari situnya. Tapi kan order flow juga nggak cukup. Kadang kita butuh cari fundamental katalisnya. Tapi kan itu juga nggak cukup kalau nggak tahu kapan masuknya. Kita gabungkan dengan technical. Jadi ketiga hal ini ya kita gabungkan ya menjadi sebuah metode yang kita pakai sekarang di Fortis. Tapi kalau gue boleh urutin, Ya. berarti sebenarnya di awal itu lu flow-nya dulu. Oke, seringkali trade yang kita ambil itu nggak berurut. Misalkan gini, kita ngeliat ada sebuah perusahaan valuasi udah sangat murah. Contoh, Era Jaya. Oke. Kita pertama kali yang nge-call Era Jaya 340 bro. Sekarang Era Jaya udah 470, udah naik 40%. Kurang lebih dalam 2 bulan. Kenapa kita call Era Jaya? Karena nggak masuk akal valuasinya. Perusahaan dengan EPS growth lebih dari 30% setiap tahunnya. Diperdagangkan di PI 4 kali. Sebuah retailer yang mendominasi, ya kan? Economic mode-nya sangat tinggi. Lu nggak mungkin besok pagi bisa bikin company tiba-tiba jadi Era Jaya, ya kan? Terus sekarang mereka monopoli, ya kan? Mereka punya Caji, mereka punya Grand Lucky, mereka mau datengin ayam donat dari Jepang. Jadi too strong gitu loh. This company, this good, diperdagangkan di PI 4 dengan valuasi semurah itu doesn't make any sense. Nah, biasa ketika kita udah menganalisa fundamentalnya, kita ngeliat flow-nya siapa dong? Oh ternyata ada big player yang mulai ngakum diem-diem. Berarti kan inline nih. Fundamentalnya oke, big player akum diem-diem, sahamnya belum rame di publik. Nah itu kita sebut sebagai alpha. Oke. Jadi ketika semua orang main Konglo oversaturated menurut kita. Kita cari saham-saham kayak gitu. Tapi apakah ini juga yang buat lu nggak masuk di banking? Atau lu masuk sebenarnya? Sebenarnya kita ada posisi, tapi kita nggak sebut itu sebagai trading ya. Karena kan gini, at my position sekarang, 100% portofolio itu nggak bisa di trade. Karena kalau semua di trade too big dan kita udah pasti jadi market mover, sudah pasti. Gue sebut apa udah pasti, kalau small cap udah pasti terbang. Untuk meminimalisir itu ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama kalau mau beli small cap harus belinya diem-diem dan harus belinya pelan-pelan. Atau kalau enggak ya beli aja big cap sekalian. Nah big caps juga ada 2 jenis. Big caps ini kita sebut dalam artian big liquidity di market ya. Karena contoh kayak Bayan big caps tapi kan gak ada liquidity kayak gitu kan. Itu juga ada 2 jenis. Yang pertama yang high risk volatile stocks seperti Konglo. Yang kedua kan kita pengen main aman, ya udahlah kita pengen tidur nyenyak taruh di banking misalkan. Jadi ada exposure ke sana. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Ya.
tadi kan lu udah sebutin kan bahwa ya member lu juga banyak dan juga portion lu juga besar. Nggak mungkin semua portion lu tradingin gitu Betul. kan. Tapi ada rules tertentu nggak dalam swing trading lu? Apakah pada saat lu take profit dan cut loss menyentuh support dan resistance atau pakai percentage kayak gimana? Ya, jadi ketika kita ngambil sebuah trade, kan kita pasti punya tesis tersendiri. Contoh, tesisnya adalah breakout daripada reversal pattern, misalkan begitu ya. Mungkin yang paling terkenal orang-orang kenal misalkan double bottom. Oh, kalau kita breakout double bottom, saham ini bisa terbang misalkan. Berarti kan ketika tesisnya adalah itu, berarti kalau dia gagal breakout double bottom harus cut loss dong. Ya, jadi kita set our risk management itu tergantung sama tesis kita. Karena seringkali bisa nggak kita beli before breakout? Bisa juga. Kalau apa? Kalau misalkan smart money ngakum kita hitungin VWAP-nya berapa. VWAP itu adalah volume weighted average price. Jadi kira-kira rata-rata harganya big money ini ada di berapa? Terus kita mikir juga kenapa harga mereka ada di situ ya? Kenapa mereka ngakumin dekat resistance tapi resistance nggak di break ya? Jadi kita harus berpikir gitu loh. Bukan berarti resistance ini harus jualan. Belum tentu. Kalau kita akum terus gue breakin resistance-nya mau ngomong apa ya? Misalkan kayak gitu kan. Jadi kita harus constantly berpikir gitu. Kenapa ya? Kenapa mereka beli di sini? Kenapa mereka? Bisa jadi misalnya gini, ada satu case ya. Satu saham keluar dari MSCI. Ya kan? Asingnya buang. Bukan karena asingnya mau buang karena perusahaannya jelek. Tapi ketika dia keluar MSCI, dia dipaksa untuk jual for sale foreign-nya. Ketika itu terjadi, apakah emiten akan langsung nampungin? Jawabannya nggak mungkin. Iya kan? Terus ketika MSCI buang, sampai barangnya kering, butuh waktu berapa? Minimal 3 bulan. Nah, jadi kalau kita beberapa bulan terakhir, kita mainnya adalah kita lihat saham-saham yang dikeluarin dari MSCI, terus kita ngelihat foreign-nya buang berapa banyak, di Stockbit kan bisa lihat. Ya. Foreign composition. Kita kalau ngeliat misalkan foreign-nya 8%, 5 bulan lalu. Tiba-tiba sekarang 0,16%. Berarti udah habis bro foreign-nya. Terus gue lihat siapa yang tampungin. Oh, yang tampungin bukan individual, yang tampungin company nih. Ini kemungkinan besar emiten pecah ke banyak brokerage untuk beliin supaya mereka nggak kelihatan banget makanin barangnya foreign yang keluar dari MSCI. Kalau kata Peter Lynch, banyak alasan kenapa insider jual sahamnya. Tapi ketika insider beli cuma ada satu alasan. Which is mereka percaya bahwa harga akan naik. Nah, dari logik itu baru kita mikir, oke, siapa yang ngumpulin? Kenapa mereka ngumpulin ya? Fundamentalnya bagus nggak? Valuasi udah murah belum ya? Technically oke nggak? Dari situ prosesnya. Jadi kadang very random bisa nemunya. Tapi ini menurut gue ada sedikit paradoks nih. Ya. Yang pertama, gue bahas dari tadi yang insider ya dulu. Oke. Gue cukup yakin bahwa lu pasti ngeliat insider ini dari broksum tertentu kan. Betul. Kayak broksum ini lu punya dapat info lah. Ini owner biasa gitu. Bukan kan. dapat info lah, detektif bro. Detektif. Bisa dicek. Bisa dicek ya? Bisa dicek. Oke. Nah tapi gini, bukankah data itu kalau sekarang kan pada bilangnya lagging ya, data broksum itu kan. Iya. Dan let's say di hari itu ternyata dibanting gitu kan. Yeah. Ya mungkin sesuai yang lu bilang, VWAP mereka masih di atas dan mungkin bisa jadi mereka sebenarnya masih ngumpulin barang aja gitu kan. Tapi gimana cara lu menentukan keputusan di saat lu, oke, ini gua harus cut, ini gua harus TP? Biasanya ya kalau misalkan cut, pasti ada satu area tertentu yang gue tahu kalau itu jebol, itu pasti hancur bro. Gimana cara taunya? Sebenarnya ketika lu ngelihat sebuah chart, ada satu area yang dia nggak dikasih turun ke bawah itu, dan ada area dia nggak dikasih turun ke atas itu. Jadi kita ngelihatnya adalah multiple rejections. Okay. Misalkan ada sebuah saham harganya 400. Di 400 selalu di fight. Dia nggak pernah dikasih di bawah 400. Ya mau bidnya tebel, mau bidnya tipis, 400-nya nggak pernah dikasih lewat. Atau misalkan dia lowestnya di 400, dia nggak pernah close di bawah 410. Jadi kan di area situ berarti area demand. Setiap area situ selalu ada pembelian, ya kan? Nah, terus nggak boleh lihat 400-nya doang, lu harus lihat range-nya. Nah, jadi kita pengen lihat konsistensi daripada buyer-nya juga. Seringkali ketika kita ngeliat sebuah broksum dan kita coba tracking back, lu akan lihat konsistensi daripada sebuah broker. Biasanya ketika mereka konsisten beli, mereka nggak ada jual seperak pun. Kenapa? Itu orderan dari big boss. Lu pokoknya harus beli, incer harga sekian di VWAP sekian. Kalau VWAP ketinggian, ya mereka tinggal tempelin offer, guyur lu dikit, ya kan? Tapi seringkali gue ngeliat juga, kadang ya gue merasa saham-saham kayak gitu. Mereka tempelin offer, gue makan bro. Gue makan, mereka beli balik.
ujungnya sahamnya jadi mau nggak mau naik kayak gitu. Jadi gue biasa ngeliatin kalau misalkan ada brokerage yang gue tau proxy to emiten, terus mereka belinya konsisten, gue ikutan tampungin. Terus kalau deket-deket resist gue tabrak aja. Kalaupun itu offer mereka, gue beli, gue makan aja. Karena logiknya simple. Mereka misalkan ngumpulin 20M, ya kan? Hari itu misalkan mereka palangin offer 5M. Terus mereka coba guyur bid gue misalkan. Gue makanin terus offernya. Mereka hilang barang loh. Masa lu capek-capek makan 10M, misalnya 20M, lu mau buang 10M untung 2% gak mungkin. Lu dimarahin big boss ntar ya kan. Ujungnya mereka harus beli balik. Kayak gitu. Oke. Nah tapi gini, kalau kita ngomongin tabrak-tabrak itu kan ya lu pasti udah ada ilmunya kan. Tapi kalau kita ngomongin dari komunitas lu, how you manage that? Maksud gue, lu punya banyak member, dan gue yakin member lu juga equity-nya nggak kecil. Iya. Ya lu gimana gitu cara lu manage-nya? Caranya adalah dengan nge-call saham-saham yang memang liquid sih. Oke. Jadi gini, kalau di Fortis kita punya prinsip, kita nggak akan pernah call saham yang nggak ada isinya. Dalam artian, ini saham gak jelas, fundamentalnya, liquidity-nya bohongan misalkan. Kita kalau call, pasti kita call yang liquidity beneran. Dan kalau kita call, biasanya kita juga jangan sampai ngerusak harga. Dalam artian ya, jangan sampai market maker ini merasa terganggu lah dengan kehadiran kita. Jadi gue selalu bilang, guys masuknya pelan-pelan dulu. Misalkan kita kumpulin barang mereka. Dan saham yang kita beli kan mostly fundamentalnya bagus. Jadi somehow ya kita beli, liquidity-nya cukup, tetap bisa naik sih kayak gitu. Tapi pilihannya juga jadi gak banyak kan? Gak banyak sih. Jadi akhirnya kita jadi mainnya di sahamnya itu aja. Nah tapi gue tadi masih belum nangkep mungkin di take profit. Oke. Gue pengen tahu aja sih dari lu take profitnya keputusannya pas kapan? Oke, gini. Take profit itu nggak mungkin bisa sempurna. Nggak mungkin bisa sell on top tuh nggak mungkin bisa. Oke. Jadi apa kita lakukan adalah kita trimming bertahap. Nah, trimming bertahap ini patokannya seperti apa? Misalkan kita merasa bahwa sebuah saham ini diakumulasi misalkan, ya kan? Kita kan pasti pengen beli deket-deket average daripada big playernya. Tapi ketika terjadi breaking out, ya kan? Apalagi kadang-kadang kita call, pong, gap up 15% gitu kan. Kita sebutnya itu overshoot. Jadi overshoot itu dalam artian kenaikannya tidak didukung oleh volume. Jadi misalkan volumenya di sini, harganya sampai sini. Ya. Biasa overshoot kita trimming dulu. Kita jualan dulu, dekat-dekat VWAP kita kumpulin lagi kayak gitu. Jadi kita TP kadang based on momentum. Kadang juga kita TP based on trennya patah atau enggak. Contoh, kita tuh pegang ADI dari 7.000-an ya. 7.000 kecil, kita pegang ADI, kita pegang ERA dari 340, kita pegang Tekim dari breakout di 6.400. Itu kan kita manfaatin momentum dari reversalnya, ya kan? Selama dia masih membentuk uptrend structure, ya. Kalau misalnya kita buka chart seperti Tekim itu jelas sekali dia uptrend structure dan dia selalu dijagain di masing-masing levelnya. Dan ketika level support barunya itu dijebol dengan volume besar, di situ kita juga akan mulai jual. Oke. Jadi take profit kita tuh nggak pernah kayak certain level nih misalkan. Kecuali certain level itu ketika kena hit, tiba-tiba ada seller di situ, berarti kan resistance di respect sama market. Nah, kalau ada resistance di respect sama market, kita juga akan jualan dulu kayak gitu. Oke, berarti Indian sebenarnya lebih ke pattern dari si chart itu kan? Pattern dari chart, order flow-nya. Kalau take profit pasti pattern order flow. Karena fundamental itu susah untuk lo tahu ya. Kecuali lu pengen buy and hold-nya long term. Ya contoh misalkan kayak ADI, ERA lu bisa hold jangka panjang kayak gitu. Ya. BSDE lu bisa hold jangka panjang misalkan. Tapi kalau lu pegangnya kayak TPIA, BRPT, ya kan, DSSA, ya kan, itu kan pergerakannya karena pure order flow. Apalagi sekarang MSCI belum unfreeze, mereka nggak ada alasan untuk naikin saham mereka secara sustainable. Jadi setiap overshoot udah pasti kita jual. Tapi Indian apakah lu akan masuk ke saham yang seperti itu? Oh, kita sering main Konglo juga. Tapi ya belum saatnya aja ya. Sekarang chartnya sama flow-nya jelek. Dan kita kan mau cari alpha. Kalau semua orang udah trading di situ berarti udah bukan alpha dong. Bener kan? Jadi kan kalau orang ngomong gini, fundamental bagus tapi sahamnya nggak naik-naik, kita aja naikin kalau gitu. Kan fundamental udah bagus. Ya kita bantu support. Kadang-kadang menurut gue di market Indonesia itu dibutuhkan. Harus ada orang yang ngeramein sahamnya. Ya, tapi obrolan ini hanya bisa dilakukan oleh yang punya dananya cukup besar. Oh iya, kalian ngikut aja. Betul. Iya kan? Ya gitu. Oke, overall gue udah nangkep dari metode trading lo.
Dan mungkin gue pengen lihat contoh kali ya. Boleh. Contoh lu nge-chart ya. Oke. Oke, kali ini gue pengen lihat lu praktek nih nge-chart langsung. Oke. Mungkin kita bahas IHSG dulu. Boleh. Nah, menurut lu gimana nih? Oke. IHSG ini kan sebenarnya kalau kita ngeliat kemarin sempat breaking out dari 6.400-nya. Ya. Tapi kan ini bisa kita bilang sebagai kenaikan semu karena kan Bayan yang naik ya kan. Gara-gara ada rumor mau diakuisisi oleh konglomerat lainnya ya kan. Tapi ya ketika Bayannya hari ini drop juga ya, IHSG juga turun ya, tutup gap. Cuma kalau kita ngelihat ya di 6.400 ini sebenarnya ada resistance kuatnya, di mana kita nggak pernah dikasih lewat daripada 6.400. Nah ini kan kemarin baru aja breaking out di tanggal 14 Agustus ya kan. 18 Agustus juga sempat gap up, hari ini lagi tutup gap. Sebenarnya selama beberapa hari ke depan IHSG ini bertahan di atas 6.400, menurut gua kita ada big chance sebenarnya IHSG kita masih bisa kuat untuk lanjut naik. Oke. Ya, jadi ini pertanyaannya adalah apakah IHSG kita kuat bertahan di 64 atau enggak sebenarnya kan. Nah tapi kalau kita ngelihat strukturnya ya, dia kan sudah bentuk uptrend structure dalam chartnya gitu kan. Ya kalau ini kita sebutnya sebagai VCP, Volatility Contraction Pattern. Dalam artian semakin dekat kepada resistance ya, atau area pivot ya, area perpindahan momentumnya, volatilitas itu semakin mengecil. Ya ini dalam artian ya ketika koreksi selalu ditampungin laginya, berani beli di harga lebih atas. Biasanya ketika VCP terjadi, ini nggak lama lagi sebenarnya indeks itu udah siap naik. Ya jadi ini just a matter of time kalau menurut gua. Tapi apakah indeksnya akan crash lagi ya dengan semua desas-desus kemarin seperti demo dan lain sebagainya? Terbukti ya sih kita sebenarnya masih kuat-kuat aja. Jadi sebenarnya di level sekarang ya nggak perlu ada ketakutan yang berarti. Kecuali beberapa hari ke depan tiba-tiba IHSG jebol ya, terus dia jebol daripada 6250-nya ya. Nah ini baru mungkin harus hati-hati tuh. Ya, berarti IHSG belum kuat naik. Cuma kalau kita ngelihat sekarang per hari ini gue ngeliat masih banyak saham-saham tuh bergeraknya masih positif. Jadi untuk IHSG sendiri tuh masih oke kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya tinggal nunggu dia create higher high ya. Nah, kan kemarin sebenarnya dia udah bentuk higher high nih, ya kan? 6487 6490 ini kan udah sebuah higher high, ya kan? Ya. Which is 10 Agustus nggak pernah hit, 23 Juli nggak pernah hit, baru kemarin pertama kali hit. Ya, tapi balik lagi kan higher high-nya karena Bayan. Ya. Nah, kita pengen ngelihat dari market drivers yang lain, ya, apakah mereka bisa ikut naik untuk nge-carry IHSG-nya naik. Tapi balik lagi ya, kalau gue pribadi, gue nggak begitu ngeliatin IHSG-nya. Karena kan yang kita beli ada saham bukan IHSG-nya. Ya. Kayak contoh misalkan hari ini IHSG minus 0,58. Tapi saham-saham yang gue pegang on average masih naik 3-4% hari ini. Kayak gitu. Jadi kita harus selalu mencari alfanya IHSG kan sebenarnya. Tapi kalau misalkan let's say nih, seperti yang tadi lu bilang, let's say IHSG turun lah. Ya. Tapi tadi nggak sampai tembus yang 6250 lu bilang. Lu berarti akan tetap buy? Atau maksud gua, ya lu tunggu dulu sampai turun ke 62 baru lu buy seperti jadi apa? gini, gue kalau mau beli saham gue nggak pernah liatin IHSG-nya sih. Mau IHSG-nya 62, 63, kalau saham gue naik ya naik aja sebenarnya. Karena contoh gini ya, misalkan IHSG dari nih misalkan 4 Agustus ya kan, 4 Agustus kan IHSG 6.300. Ya. Ya. Berarti dari 4 Agustus 63 sampai ke hari ini IHSG naik cuma 1,5%. Ya kan? Cuma kalau kita misalkan ngelihat saham yang kita pegang, AADI misalkan. Ya. 4 Agustus harga AADI itu adalah 9175. Ke hari ini naik 7%. Kita lihat Tekim. Ya. Tekim 4 Agustus harganya itu di angka 7150, hari ini 8100, naik 13%. Kita lihat ERA. Ya kan? ERA 4 Agustus di 460, ya kan? 460 udah naik 3,6%. Jadi IHSG itu sebenarnya nggak begitu pengaruh. Yang pengaruh adalah kita ngelihat apakah saham-saham kita ini mempunyai flow dan structure yang bagus atau enggak. Karena at the end of the day kita nggak beli indeks, kita justru harus beli saham-saham yang beating indeks. Yang justru ketika indeksnya melemah, saham-saham yang kita pegang tuh masih bisa kuat kayak gitu. Oke, tapi will there be a problem untuk dari sisi liquidity? Ya, kalau dari sisi liquidity memang
kita berasa ya pasti ada problem gitu kan. Makanya kita kenapa sekarang belinya saham-saham yang fundamentalnya bagus, karena menurut kita kalau kita beli saham yang fundamental bagus, foreign-nya ada beli juga, atau enggak kalau foreign jual at least emitennya ada beli juga, pasti lebih aman lah dibanding kita beli yang gak ada isinya, kan lebih deg-degan. Kalau beli saham bagus kan maksudnya dihajar turun pun kita berani buat tampungin kayak gitu. Seenggaknya lu nyangkut di ADI masih ada dividen lah ya. Adi sih gak mungkin nyangkut sih. Kalau lu tahu siapa yang ini ya, karena gini, very obvious gitu loh. Lu lihat Adi ya, Adi itu very obvious. Itu one way. Lu lihat waktu Adi di sini ya. Gue beli Adi udah lama banget sih. Let's say sini nih. Adi dari 1 Juli. Kita ngomongin last 3 months. Ya. Tebak siapa bayarnya? Oh, DX. Oh, DX. Tiap hari DX beli bro. That's so obvious gitu loh. Jadi kadang gue merasa kayak terlalu obvious. Emiten yang beli kan. Jadi kalau udah kayak gini ya udah lu udah tahu punya Guardian Angel, lu tinggal pegang average di bawah Guardian Angel ini. DX punya 1T modal 8.000, kita punya modal 7.000-an ya kan. Udah tidur nyenyak bro. Kayak gitu. Terus kita lihat lagi misalkan, kita lihat Tekim. Siapa Guardian Angelnya? Nih 3 bulan terakhir DH sama PP. DH siapa? Sinarmas Sekuritas. Tekim punya siapa? Nih 3 bulan terakhir Tekim, top bayarnya siapa? DH dan PP. DH Sinarmas Sekuritas. Tekim punya siapa? Punya Sinarmas. Ya, kenapa ini asingnya buang? Karena Tekim keluar dari MSCI. Tapi kan tadi gue ngomong, kalau foreign-nya buang, ya kan, terus dia keluar dari MSCI, berarti kan foreign-nya harus kena for sale. Tapi kalau yang makannya adalah owner, ya udah kita tinggal ikut mereka. Kita biarin dulu mereka keringin barangnya. Ketika mereka pasti keringin nggak sebentar bro, ya kan? Mereka pasti keringin dalam sebuah range ya. Lu tinggal lihat nih pivotalnya di berapa. Oh berarti kalau Tekim tembus 6.400, dia nge-breakout daripada ya. Ini kan tadinya support kuatnya di break. Ini jadi resist kuatnya. Berarti kan logiknya adalah ketika 64-nya lewat, dia akan berubah haluan dari downtrend ke uptrend, ya kan? Which is di sini kalau lu lihat juga ya ada menyempit range-nya, ya kita sebutnya VCP. Ya terus di sini ada reversal pattern juga. Terserah lu lah, lu mau sebut apa, lu mau sebut double bottom, kayak cup and handle, kayak apa kayak ya kan? Intinya adalah dia semakin dekat ke resistance, koreksinya nggak dikasih banyak-banyak. Dalam artian kalau misalkan di area sini ownernya itu beli, mereka udah nggak kasih di bawah lagi bro. Mereka udah berani belinya atas. Atau bisa jadi apa? Udah nggak ada yang mau jual. Kalau udah nggak ada yang mau jual, mereka harus naikin supaya ada yang mau jual untuk mereka dapat barang, ya kan? Makanya kalau kita ngelihat dari 17 Juli sampai breakoutnya di 30 Juli, ya kita ngelihat 17 Juli, 17 Juli sampai breakoutnya di 30 Juli, lihat siapa yang makan. DH dan PP, ya kan? Yang buang siapa? AKZPBK. Logikanya kalau foreign buang, turun dong sahamnya. Tapi kenapa pas foreignnya buang sahamnya malah naik? Jawabannya karena yang beli bukan individu, yang beli emiten sendiri. Terus tebak siapa market mover terbaik dalam sebuah saham? Apakah foreign? Bukan, emitennya sendiri. Foreign mah masuk di 10.000 juga boleh, ntar pas masuk balik ke MSCI. Jadi logik kita seperti itu. Ya terus kita ngelihat oh bagus nih ya 31 Juli, ya kan? Nah di sini nih ya kan. Ini 31 Juli itu gue top net buy bro. Itu yang naikin 3% gue itu. Gue yang breakoutin 64-nya. Oke. Abis gue beli pagi gue borong, gue tarik ya kan. Ada satu DX kalau nggak salah. Atau ya kayak broker DX. Dia tadi nggak beli sebelum gue beli. Abis gue beli dia beli 10M bro. Mau gak mau tuh ya. Mau gak mau. Jadi gue merasa kayak oh kadang memang kalau udah saham yang sunyi-sunyap gini harus ada trigger. Kayak gitu. Oke. Nah tapi kalau misalkan gue lihat dari sisi sini, mungkin kita langsung bahas ke sahamnya aja ya. Oke. Sorry, mungkin gue disclaimer dulu. Ini saham kan lu udah bahas ya di Fortis ya. Iya kita 6.400 beli. 6.400. Nah kalau gue lihat di sini kan broksumnya kalau kita tarik tadi 3 bulan ke belakang, rata-rata kan sebenarnya by average-nya udah di bawah banget nih. Iya. Nah, apakah gue bisa bilang sebenarnya sekarang kenaikannya ini adalah pertarungan ya antara kita aja tuh sama retail, dan jadinya gimana gitu sikap lu di saat chartnya udah seperti ini? Oke. Kita kan udah nggak beli lagi ya. Cuma kalau menurut kita
Balik lagi ya kan semua bisa dilihat di Broxum. Ya 31 Juli sampai sekarang berapa? 19 Agustus. Ya. Lihat siapa bayarnya. Masih ya? DH, PP, DX. Apakah itu pertandingan antar kita atau mereka masih beli terus? Ya kan? Justru mereka beli lebih banyak daripada mereka beli di bawah, bro. Dalam artian apa? Orderan big boss, mereka nggak dikasih jual. Jadi selama dorongannya masih dilakukan oleh emiten sendiri, kita masih pede untuk hold. Apalagi ya, balik lagi ya, tadi gue bilang, biasa kalau mereka keluar MSCI, mereka kan pasti punya ambisi untuk masuk lagi ke MSCI. Terus Sinarmas pinter bro, mereka udah pernah jackpot di DSSA, they know how to play the game gitu loh. Jadi menurut gue ya tahun ini tahun kebangkitan saham-sahamnya Sinarmas. Mereka pinter, mereka udah pernah sukses, mereka pengen mengulangi kesuksesan yang sama. Just a matter of time lah. Just a matter of time. Ya, itu kan Tekim bisnis oke juga kan. Tekim bagus bro, secara valuasi murah ya kan. Terus ya Tekim INKP lah ya, dua-dua itu ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita bahas saham yang lain tadi kayak AMMN. Oke, kalau aman kita beli di sini nih. Ya kita beli di deket-deket area breakout sini. Ya, sebenarnya aman juga lumayan jelas sih playnya. Kalau kita ngelihat ya, aman ini kan juga keluar dari MSCI ya kan. Terus downtrend structure-nya udah turun cukup banyak loh. 13.000 dia turun sampai 3.000-an udah turun cukup banyak ya kan. Nah terus kita ngelihat waktu itu pertanyaannya adalah ini foreign siapa yang cover buy ya kan. Berarti kita harus ngeliat nih dari bottomnya 1 Juli sampai 17 Juli kita pengen tahu dan kita pengen ngerti siapa yang nampungin. Ya lu lihat siapa ya. OK, PD, BB, XL ya kan. Nah 17 Juli itu di sini sebelum dia breakout. 1 Juli kan bottom ya. Waktu itu bottomnya aman di 3.000 ya kan. 17 Juli harganya saat itu kurang lebih 3.900. Nah, average dari bottom sampai resistance-nya itu VWAP-nya OK di 3671. OK ini siapa? Net Securitas. Kalau kalian lihat ya, Net Securitas itu seringkali dipakai sama affiliated to Salim. Jadi Salim Group itu biasa pakai brokernya itu aja sebenarnya. Dan dari beberapa transaksi OK itu sering muncul di saham-saham yang Salim related dan Agus Projo related. Kayak gitu. Jadi kita merasa bahwa ini OK nih yang nampungin barangnya banyak kayak gitu. Nah terus kita merasa ya udah ya aman masih oke ya. Terus waktu itu CC-nya beli terus juga ya dari 17 Juli sampai breaking out di sininya nih 21 Juli. Nah CC-nya foreign. Nah CC foreign yang beli. Dia lawanin ZPKZ AKYU-nya. Terus yang beli RF, OK, BB, CC. Jadi pas kita buy on breakout di sini ya 20 Juli ya kita buy on breakout di 4.000-an. Kita melihat bahwa memang foreign-nya masih banyak juga dan mereka bantu dorong. Ya udah kita akhirnya beli juga, kita bantu tabrak kayak gitu. Ya beli 4.000, 4.400, 4.500 kita trimming dulu kayak gitu. Oke. Nah terus sekarang kalau ditanya, kalau gitu mau beli di berapa? Ya kita lihat aja ya dorongannya. Nih, ya kan? Ini kan kemarin berarti CC-nya buang barang nih. Di pucuk CC-nya buang barang. Dari yang tadinya dia net buy sekarang net sell ya kan. Tapi ada perpindahan pemain, sekarang BK-nya ikutan beli. Nah, kita lihat aja. LG, RF, OK 4160, BK 4205 ya. Ya ini kalau kita ngeliat retracement-nya ya mungkin aman deket-deket 4.000 udah oke untuk kita beli lagi. Oke. Jadi bukan berarti saham bagus tuh dia akan selamanya naik. Karena misalkan gini, ini ada 4.500 ada area penting ya kan. Ini kan adalah lower low sebelumnya. Lower low sebelumnya di break bikin lower low baru. Berarti ini kan menjadi high-nya sekarang. Which is kalau 4.500-nya lewat, wah aman nih sebenarnya bisa ngamuk nih. Dia bisa terbang sampai 5.000-an kayak gitu. Tapi karena 4.500-nya keras, ya berarti marketnya butuh nafas dulu. Biasa kalau marketnya butuh nafas, kita tinggal hitung range-nya. Oh ini berarti range-nya dari 4.000 sampai 4.500, 13% range. Berarti kalau dia nggak kuat, dia akan reclaim 4.000 dulu, akan konsolidasi, dan dia akan ngetes balik di 4.500-nya. Jadi, very simple sih menurut gua. Ya. Dan memang chart ini mungkin bisa jadi contoh juga, karena sedikit berbeda nih dari saham yang sebelumnya lu kasih lihat kan. Kalau Tekim kan udah breakout anyway, udah jalan kan. Kan breakoutin kita juga. Sebenarnya semua sama bro, nih lihat ya. Semua tuh sama, exactly sama persis. Kenapa sama? Lihat nih. Tuh.
aman, semakin dekat ke resist, koreksinya semakin kecil, ya kan? Tekim semakin dekat ke resist, koreksi semakin kecil, ya kan? Kita ngomongin apa? Era misalkan. Nah kalau era sih gue beli dari sini nih 340. Ini sih pure fundamental. Cuma kalau lu ngelihat semua reversal saham itu juga mirip, ya kan? Ya. Dia ketika mau terjadi reversal, koreksi semakin sempit. Dia nggak dikasih koreksi banyak-banyak. Apalagi ketika marketnya melemah, tapi dia nggak dikasih koreksi, itu menandakan alpha bro, udah kuat dia, kayak gitu. Tadi gue udah cerita Tekim ya. Tekim, Era, aman. Kita ngomongin apa? Adi misalkan, ya kan? Nih, lihat, ya kan? Semua saham yang menuju reversal, dia akan menyempit bro. Lihat nih, udah nggak dikasih koreksi. Jadi actually kalau kita ngelihat reversal, ya kita nggak pengen saham itu tuh nge-forming trend gitu loh. Dalam artian, misalkan Adi naik ke 85, gue nggak pengen dia koreksinya ke 78 lagi. Berarti itu namanya sideways market. Kalau sideways market, lu nggak bisa expect buy on breakout kayak gitu. Ya lu bisa expect-nya ya udah lu tektokin aja di area kuatnya gitu. Tapi kalau misalkan dia strukturnya bagus, terus dia mendekat ke resistance justru malah makin dimakanin, nggak dikasih koreksi. Koreksinya 2%, naiknya 5%, koreksi 1%, naiknya 3%. Itu kan berarti udah ada kekuatan, udah ada buyernya. Ya biasa kalau kita ngeliat buyernya adalah emiten atau foreign atau pemain-pemain kuat, ya udah kita tinggal bantu aja kayak gitu. Cuma gue penasaran sih. Ini kan kebetulan lu break semua dan ternyata yang broksum ini kan malah makanin lagi ke atas kan. Tapi lu pernah gak sih kayak malah berantem aja di pernah. order book? Jadi gini makanya, Adi kan gue gak mungkin kuat breakoutin bro. Ya kan, yang breakoutin foreign sebenarnya. Jadi kalaupun gue breakoutin, gue gak mungkin makan segede mereka juga. Jadi gue bisa makan, terus ketika ada volume, kita trimming kayak gitu. Kalau misalkan yang berantem ya, misalkan contoh ya, Tepia. Nih, lu kalau liat Tepia ya, ini kan 2200-nya keras banget bro. Ini gue kemarin cut loss ini nih. Nih, dia sempat close above 2200 ya kan. Ini sempat close above 2200, 2 hari dibanting. Ini sempat close di atas 2200, besoknya dibanting. Jadi Tepia ini gak pernah, ini 1, 2, 3. Gak pernah lebih dari 3 hari di atas 2200. Jadi sebenarnya kalau tanya gue kapan Tepia naik, jawaban gue simpel. 3 hari di atas 2200 itu kemungkinan besar naik. Karena dia nggak pernah berhasil kayak gitu. Nah makanya gue kurang suka di Tepia ya, walaupun kalau kita ngelihat sebenarnya ini kan udah menyempit nih, ya kan? Tinggal nunggu just a matter of time kapan dia berhasil breakout 2200-nya aja. Cuma kan kalau kayak gini ya berarti belum ada kepentingan untuk naikin sahamnya sebenarnya. Nah biasa ke saham-saham kayak gini kita hindarin. Karena belum ada katalisnya, gak jelas. Di 2200-nya di breakoutin terus, di fake outin terus. Biasa nih bandernya make resist tuh cuma supaya retail tuh ngikut beli. Terus dia jualin, dia guyur. Nah kalau bander-bander kayak gini kita gak suka. Ya. Kita suka, ya lu support lah kayak gitu. Maksudnya kalau gue jebolin lu jangan guyur gue. Kalau gue jebolin lu bantu gue dorong kayak gitu. Nah tapi gue juga penasaran sih. Ini kan kondisi TPI ini karena lu dilawanin terus kan, makanya kan lu juga cut loss kan. Tapi let's say ya, ini perusahaan bagus secara fundamental kayak tadi era lu TPI, Tekim, Adi gitu ya. Let's say ternyata kejadian juga mirip seperti ini, lu akan average down atau lu tetap cut loss? Cut loss. Gue never hold to loser stocks. Oke. Kalau gue terbukti salah cut loss, dan gue nggak punya penyesalan dan gue nggak punya ego ya. Maksudnya kalau public figure kan lu sometimes punya ego ya. Kadang gue call Tepia terus gue dilekin, Tepia lu tuh cut loss. Gue sih nggak punya. Karena dari 10 gue call paling cuma 2 lah yang cut loss. Gue juga nggak malu dengan cut loss gue gitu kan ya. Dan cut lossnya itu langsung cut atau nunggu berapa persen dulu gitu? Enggak, biasa gue ngelihat ini ya sih. Kalau misalkan udah misalkan 2200 nih, dia kan sempat pagi naik dulu ke 2270. Tapi 2200 ini kan merupakan pivotal point-nya kan. Jadi ketika 2200-nya di breakout, sahamnya bisa terbang, ada spike up volume. Tapi ketika dia jebol dua-duanya, dia juga akan waterfall ke bawah kayak gitu. Nah jadi kita ngelihat 2200-nya udah gak kuat, udah kita buang aja, kita cut. Dan untung gue buang ya.
Ini kan gue bantu breakoutin waktu itu 2240 average gue. Berarti kalau gue cut loss 2200 kan 2190 kurang lebih gue cut 2%. Tapi kalau misalkan gue nggak cut bro, sekarang gue udah rugi 13%. Gue udah kebeli satu Mercedes ini kalau gue nggak cut ya kan. Jadi kadang cut loss itu tidak membuat lu miskin. Cut loss itu untuk melindungi modal yang kita punya. Oke. Kayak gitu. Dan kalaupun ternyata naik lagi ya udahlah ya. Kalaupun naik lagi tinggal beli lagi. Iya kan? Karena buat gue gini, trading itu permainan chance, permainan probabilitas. Sometimes sebenarnya dalam hidup juga gitu sih. Lu tuh cuma harus kaya sekali. Setelah lu kaya, lu udah set for life gitu kan. Kan berarti ketika lu mau menuju kekayaan, lu harus ngerasain banyak kegagalan dulu. Trading juga kayak gitu. Misalkan ya, contoh. Tepia gue cut loss 2%. Let's say portofolio gue kebakar 6% deh. Ya kan? Ya. Tapi sekalinya Tepia ini berhasil break bro. Ini lu tahu berapa, dia bisa naik berapa banyak. Ini kan udah turun banyak banget nih. Ya. Misalkan Tepia sekali rally ke 4.000 80%. Cut loss 6% gue gak ada artinya bro. Jadi memang kalau prinsip cut your losses fast and let your profit run tuh menurut gue bener banget. Kayak gitu. Contoh ya, dari semua saham yang gue call, contohnya Era. Nah, misalkan kita call di sini deh, ya kan gue call sebenarnya di sini. Tapi let's say gue call di sini, ya kan, 380. Terus lu kena cut 4%, ya kan. Tapi kalau lu bener bro, ya, lu kalau trade lu bener ya, ke harga sekarang aja, lu untung 20%, ya kan. Terus tekim, ya. Kalau trade lu bener di sini misalkan, ke harga sekarang lu udah untung 26%, ya kan. Terus AADI, ya kan. Let's say lu beli pas dia breakout reversalnya deh, ya. Lu bener udah untung 14%. Jadi most of the time kalau lu punya conviction untuk beli sebuah saham, harga lu tidak membeli itu jauh lebih mahal daripada harga lu beli dan lu cut loss. Tapi make sure saham yang lu beli bener, flow-nya bagus, logiknya jelas. Lu beli nggak kemahalan, lu beli ketika belum saturated, lu beli ketika masih alpha, itu chance lu menang gede. Oke. Kayak gitu. Tapi ini menarik nih. Maksud gue kalau sekarang mental lu kan dengan portion yang sudah besar kan. Iya. Tapi kalau lu dulu pada saat portion lu belum sebesar sekarang, apakah berarti lu akan nembak di satu saham full dana lu gitu di satu saham itu? Kalau lu pede banget, oke juga sebenarnya. Misalkan lu pede banget dengan contoh lah ya, misalkan ADI 7.600 lu merasa udah terlalu murah. Lu mau all in seluruh duit lu di sana. Oke. Nah, anggap sini ya, lu mau all in 1 Juli ya. ADI lu naik 27%, ya kan? Dari 1 Juli, ada nggak saham lain yang naik lebih banyak daripada ADI? Well, kalau misalkan lu beli Dewa di 1 Juli sampai sekarang, lu masih untung 52%. Ada aja. Tapi kan kadang ketika kita trading, kita juga nggak selalu ngomongin return. Kadang bisa jadi lu nyenyak tidur pegang ADI karena lu tahu fundamentalnya bagus. Ketika lu pegang Dewa lu nggak nyenyak, lu jadi nggak bisa hold. Misalkan Dewa lu beli di 298 ya kan. Oh gara-gara tidurnya nggak nyenyak, gara-gara volatile di 322 jual misalkan. Ya untuk 10% juga sih. Tapi dibanding lu bisa tidur nyenyak dan lu bisa hold, di AADI lu untung 24%, lu bisa fokus kerja, lu bisa fokus berbisnis, dan lu tahu saham lu nggak bakal tiba-tiba dibanting. Balik lagi lu cocoknya yang mana kayak gitu. Tapi gue juga penasaran sih, dulu pada saat lu win big nih untuk lu membesarkan portfolio sampai sekarang. All in bro. All in. All in. Always. Nggak always sih. Most of the time gue cuma pegang 3-4 saham. Tapi satu saham yang gue pegang itu kalau gue pede banget tuh exposure bisa sampai 70% dari portofolio. 30%-nya gue pecah lah, mungkin 10 untuk gue tesis gue kayak gitu. Ya tapi maksud gue pada saat lu pegang 70% kan, itu lu, walaupun lu pegang ADI tadi lu bilang tidur nyenyak ya, nggak nyenyak gak sih? Nah balik lagi, hidup ini kan pilihan. Ya. Ya kan? Lu ada di fase hidup yang mana juga gue gak tahu. Ada orang yang fasenya, aduh saya gak pengen beli saham yang beresiko, pengennya tidur nyenyak. Ya udah lu belinya Era, Tekim, ADI, lu pasti tidur nyenyak bro. You gonna sleep like a baby. Iya kan? Tapi kalau lu pengen cacing-cacing naga-naga, ya lu beli Dewa lah, atau lu beli Bumi lah misalkan ya kan. Cacing-cacing naga-naga nih. Nah misalkan Bumi nih ya kan. Lu lihat Bumi. Ini dia ada pivotal point di 184 sampai 187. Nah, ini kalau tembus bro,
Ini juga to the moon bro. Ya kan, ini kalau 187 tembus to the moon bro. Ya at least lu bisa ke berapa? Kita hitung aja misalkan range-nya 40%. Kurang lebih target misalkan 264 ya. Ya pas lah di resist sebelumnya ya kan. Nih. Tuh. Jadi kalau lu mau cacing naga-naga ya kayak gini ya. Terus lu lihat deh misalkan bumi sebulan terakhir LG, SS, RF. Lu kalau perhatiin ya bumi ini memang beberapa trade terakhir ya. Kalau lu udah main bumi, gue udah main bumi dari 2022, udah 4 tahun lalu kan. LG, SSRF ini selalu jadi mover memang. Ya jadi memang sekarang mereka lagi kumpulin buangannya CC Foreign. Nah masalahnya CC Foreign ini juga most likely itu emiten. Jadi ini lagi pertarungan sesama pemain besar. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus ngitungnya adalah kapan CC Foreign ini selesai buang. Kalau kita lihat sekarang kan nih SSRF-nya malah trimming di 186, 187. Padahal mereka punya barang di 175. Berarti kan sekarang mereka lagi arbitrase aja nih. Mereka jagain di support kuatnya 187, 6,7% mereka trimming sebagian. Nah, memang kadang ada pemain kayak gitu. Jadi sebutnya itu lu ngegulung lah. Lu ngokang pistol. Jadi lu artinya lu ambil spread 7%, ntar pas di demand lu tampungin balik. Nah cuma yang gue penasaran ada lagi nih. Kan tadi kalau lu bahas sisi mentalnya dari saham yang dipegang kan. Yeah. Tapi pada saat lu memanage mental lu, duit segitu banyak, lu tembak di satu saham. How you manage that? Ya pasti lu ada takut dong. Karena pada saat lu drag down 5% sahamnya, itu kayak seporto lu yang drag down 5% kan. Bukan cuma si saham itu gitu. Oh ini kalau lu all in? Iya. Makanya balik lagi gue bilang ya, kalau lu all in, ya lu harus tahu batas maksimal resiko lu tuh berapa. Jadi ketika lu masuk ke dalam sebuah saham, lu sudah harus accept risknya itu di depan. Kalau misalkan lu nggak sanggup porto lu ke drag down 5%, jangan all in lah, ya kan? Jadi emang ada harga yang harus dibayar sih. Ya. Jadi susah ya kalau ngomongin mental itu, kadang masing-masing orang mentalnya beda-beda. Kalau gue kebetulan memang gue nggak takut apapun sih. Jadi pemain gede pun kadang gue lawanin gitu kan. Dari zaman dulu memang gue orangnya udah rada tersengklek lah. Kayak gitu. Ya tapi itulah yang bikin lu jadi pemenang kan. Ya kebetulan hoki aja bro. Kalau gue gagal nggak ada di sini sekarang ya kan. Jadi selalu ada dua sisi koin lah. Makanya gue kalau ngomongin sesuatu gue nggak terlalu suka kayak lo harus all in, lo harus diversifikasi. Karena gue percaya bahwa everyone is different. Kesuksesan gue belum tentu berlaku juga ke teman-teman semua ya kan. Jadi selalu mengenali diri kalian sendiri. Oke. Harus punya self awareness. Oke. Ya berarti overall kalau mungkin gue sedikit rangkum juga, lu belum ada call baru lah ya. Lebih ke yang udah lu lihat, yang udah lu punya, lebih ke lu pantau aja lah ya. For next week maybe untuk 2 minggu ke depan. Sebenarnya semalam gue udah call BSD. Dan itu terbang hari ini tinggi bro. Iya, tadi bro Tadi pagi. BSDE pagi dia terbang ya. Kita anggap dari closing kemarin udah terbang 13%. Ya, sempat kempes lagi sih tapi sih. Cuma ya balik lagi ya, lu kalau ngeliat kenapa BSD kan sebenarnya mirip seperti trade gue sebelumnya sebenarnya. Ya. Ya kan? Nah, ya kan? Terus kalau lihat valuasinya juga terlalu murah bro. Ini market cap waktu gua call 12,91 T. Cash yang mereka punya itu 8,5 T. Deposito yang mereka punya itu kurang lebih 1,5 T. Jadi cash dan deposito itu 10 T. Terus mereka punya trust fund di Singapura 3 T. Jadi logiknya lu beli company, lu dapat deposito, cash sama trust fund Singapura 13 T. Terus tanah, bangunan, semua bisnis gratis, nggak masuk akal sebenarnya kan. Secara fundamental. Abis gua call, peng, terbang 13%. Ampun. Dan gue baru sadar ternyata DH juga yang nampung ya. Exactly. Nah lu lihat this month ya. Nah siapa yang nampung? Ya kan. Jadi lu harus selalu cari alpha. Lu harus cari opportunity yang orang tuh gak lihat gitu. Dan sometimes lu harus butuh pendobrak sih. Lu harus berani untuk jadi yang ngedobrak sometimes. Nah kadang kalau udah di size gua, udah nunggu breakout, udah gue breakoutin aja udahlah. udah kelamaan. Ya dan karakter seperti ini kan yang lu bilang tadi kan, Indian ternyata mereka juga sebenarnya butuh barang juga. At the end mereka butuh barang. Nah tapi gini,
Tahu nggak kenapa 705 ini mentok? Nggak tahu lagi. Ini sangat jelas sebenarnya. Ini 720-nya tadi merupakan support kuat yang dijebol. Jadi makanya di 700 sampai 720 ini memang area di mana barangnya mulai di refill. Dalam artian barangnya mulai dibuangin. Kenapa? Karena DH dan SS ini pasti punya target beli. Ya. Mereka nggak boleh beli di average VWAP yang ketinggian. Jadi kalau mereka melihat bahwa marketnya terlalu ini, mereka tenang, jangan cepat-cepat kayak gitu. Tujuannya apa? Logiknya lu lagi ngumpulin barang. Ya. Apakah lu mau beli barang harga murah apa harga mahal ya kan? Kalau lu belum selesai ngumpulin barang terus tiba-tiba ada orang ngeganggu, udah pasti lu diguyur juga dong. Nah, makanya gue juga kalau ngeganggu, gue paling ganggu nggak lama-lama lah. Paling gue tabrak naik 15%, gue juga ikut jualan kayak gitu. Oke. Nah, tapi gini, kan ini kan karena kita ngelihat Broxum itu month to date kan. Ya. Maksud gue dalam beberapa hari. Let's say ini kan biasanya chart orang kurang suka kan biasa kan. Biasanya abis itu besok merah kan. Let's say jebol support kuatnya tuh di berapa 625-an ya. Ya 620. Nah, tapi kalau lu lihat Broxum besoknya doang, misalkan yang masih banting tuh DHSS gitu. Ya. Lu tampung masih? Tampung. Atau kalau tergantung ya, balik lagi ya, lu harus tahu lawannya siapa. Kalau yang tampung DHSS bagus lah. Kan lawannya cuma foreign. Foreign gue tinggal hitung barangnya. Pakai Stockbit ya kan. Kan Stockbit ada shareholder composition. Ya. Lu bisa hitungin. Foreign tuh Dapen, ada foreign reksadana, ada foreign banks, ada foreign individu misalkan. Foreign itu dari 8,37%. Sekarang ini yang company ya, foreign company 8,37. Sekarang bisa 0,16%. Gue hitungin tuh barang. Foreign itu last 6 months buang kurang lebih 300 miliar bro. Dan gue udah hitungin, ini kan XL tuh top buyer tuh. Apakah retail XL-nya? Gue cek sih individu gak naik banyak. Individu cuma naik 1%. Kalau dari free float market cap-nya 2,87T, 1% berarti individu cuma naik 28M dalam 5 bulan terakhir. XL beli 71M. Masa individu? Ya kan? Udah pasti company nih. Kayak gitu. Jadi lu harus ngerti logiknya. Lu harus tahu lawannya siapa. Kayak gitu. Sorry, maksud gue balik, kalau misalkan hari ini dan besok ternyata top sell-nya itu DH dan SS. Tergantung net sell-nya itu berapa. Karena logiknya gini, kalau mereka buang di 705, ya kan? Terus modal mereka misalkan kita ngomong last 3 months ya. DH kan modal 592, 25 DPO. Tapi kan dia baru beli banyaknya sebenarnya sebulan terakhir 586 ya kan. Dia berarti dia pegang 20 bio 586, berarti sekarang dia udah untung 20%. Make sense gak dia TP? Make sense aja. Ya. Berarti kan ketika dia koreksi, lu juga harus hitung. Oh ini 585 ya kan. Dia ada resist di 625. Berarti kan kurang lebih maksimum koreksi juga di sini bro. Makanya lu gak boleh beli ketinggian, lu harus beli pas di pivotal point. Kalau 625, kenapa gua tahu dia gak mungkin jualan? Lihat nih, 590, 600 ya. Anggaplah average mereka 590. Misalkan ya. Pas penutupan kemarin 610, mereka baru untung 2,7%. Untung 2,7%, mana mungkin bisa jual, bro? Kayak ngapain lu? Dan kalaupun mereka jual nggak mungkin ada bid. Itu pasti turun, lu banting 25M ya, BSD ya. Kalau nggak ada bid ya. Wah, lu bisa ARB-in sih kayaknya. Ya kan? Terus yang gue aneh juga kayak gini. Sebelum kemarin pas gue call, yang buang foreign 9,3 bio, ya kan. Tapi lihat nih SS DH-nya malah tampungin di resist. Logiknya kalau foreign mau jual dan mereka nggak mau tampungin, kenapa mereka belinya ke atas? Mereka tunggu aja di 540. Kenapa mereka harus beli di resist? Ya kan? Berarti kan mereka juga punya kepentingan bro. Ya. Dan mereka udah merasa ya udahlah foreign saya barang berapa sih? Kalau foreign mau bener-bener nol di BSDE itu barang saya 80M. Kalau mau bener-bener nol, tapi kan nggak mungkin bener-bener nol bro. Agustus aja foreign udah keluar another 25 bio kayaknya. Kalau kemarin gue hitung ya. Nih udah keluar another 25 bio. Berarti sekarang barang mereka tinggal 55 bio. Masa sih foreign mau nol ya kan? Terus kalau foreign mau nol, buat DH sama SS yang biasa beliin DSSA CPM bro, 50 emang duit kecil buat mereka. Lihat nih this month, SS beli DSSA 100M. Last 3 month 1T. Lihat nih dia beliin KP nih.
Nih lihat INKP, DH 196, TP 89 ya kan. Sebulan terakhir 120M. Ya elah, foreign 50M di BSD kalau mereka mau makan mah kering itu. Nah jadi ya kita ngelihat brokernya, kita ngelihat karakteristik mereka, kita ngelihat mereka tuh kalau beli tuh jarang sekali mereka beli terus mereka jual. Nah ya udah, kita punya supporter, kita hantem aja sahamnya ya kan. Kayak gitu bro. Oke. Semoga mencerahkan ya. Ya, yang penting tadi di pivotalnya ya, jangan terlalu Pivotal. tinggi. Ya lu kalau beli 700 bego juga sebenarnya ya kan. Jujur bego juga kayak gitu kan. Jadi ketika lu beli, lu harus beli di momen yang tepat. Nggak, gue yakin yang beli mungkin tadinya nggak niat buat hold. Mungkin kayak, oh bisa arah nih buat jual lagi hari ini. Nggak tahu ya, nggak tembus. Ya, itu kan trader Indonesia banget. Enggak, sebenarnya bukan, itu global lah. Itu manusia lah. Cuma kalau menurut gue ya harus ini sih ya apa? Ya, harus realistis juga lah Harus ya. realistis sih. Oke, mungkin gue pengen nanya aja sih. Tapi ini jujur sensitif. Menurut gue ini sensitif ya. Kalau gue perhatiin kan sebenarnya dari modal lu ini, lu udah cukup banget buat lu hidup sendiri kan. Dari trading lu doang. Tapi gue boleh tahu nggak alasan lu untuk create Fortis Capital? Ya, enggak lah, ini enggak sensitif lah. Ya menurut gue sebenarnya lumayan simple ya. Pertama gue tuh orangnya tidak mudah puas ya. Jadi buat gue juga bekerja itu bukan untuk cari uang, tapi untuk aktualisasi diri kan. Kalau misalkan cuma mau hidup doang, jangan kan trading bro. Gue taruh semua uang gue di obligasi sampai meninggal pun gue nggak perlu kerja lagi sebenarnya, ya kan. Tapi kan apakah betul itu purpose of life? Apakah itu betul hidup gue ditakdirkan untuk nggak perlu kerja lagi seumur hidup? Jadi menurut gue ini adalah hal yang akan teman-teman sadar ketika teman-teman udah hit level tertentu gitu misalkan. Kayak misalkan ini, Anthony Salim kurang banyak apa duitnya misalkan. Atau Prayogo Pangestu kurang banyak apa duitnya bro. Kayak misalkan dia di BRPT udah jackpot, tapi ya jackpot. Kenapa dia masih harus bikin PTRO lah, bikin cuan lah, cedia lah, dia harus akuisisi apalah gitu kan. Jadi menurut gue ya udah never talking about the money lagi sih sekarang. Jadi gue ngelakuin apa yang gue suka dengan orang-orang yang gue suka, building great things. Udah nggak pernah mikirin uang lagi sih. But will it someday Fortis ini lu kayak ya udah lu udahin aja gitu? Ada aja probabilitasnya kan. Kalau misalkan gue sudah tidak enjoy, udah lebih banyak ngasih gue hal negatif daripada hal positifnya, bisa jadi kita udahin. Karena kan anyway kita juga misalkan community kita itu yearly membership kan. Ya. Kapanpun mau gue udahin, kapanpun bisa bro, ya kan. Tapi kan pertanyaan adalah masih enjoy nggak? Kalau masih enjoy, kita masih bisa provide value dari saham-saham yang kita kasih juga orang masih pada banyak untung. Kita bisa buka lapangan kerja untuk banyak orang juga dari apa yang kita lakukan. Dari semua investment kita kan sekarang kita buka lapangan kerja kurang lebih karyawan kita 100 lebih. Banyak orang hidupnya bergantung ke kita. Ketika kita hidup dengan tanggung jawab sebesar itu, apa iya bisa berhenti gitu loh. Gue kadang mikir apa iya gue bisa pecatin semua karyawan gue terus gue taruh duit gue di obligasi misalkan. Iya kan? Kayak gak mungkin besok pagi gue telepon atau gue kirim email kalian semua dipecat cetak gitu kan. Gak mungkin bro. Jadi kadang gue mikir ya udahlah, maksudnya udah terlanjur juga kan. Jadi gue nge-shape pemikiran gue, kayaknya udah bukan cari uang. Tapi dapat uang eksperimen, dapat uang bikin sesuatu, dapat uang hiring lagi, dapat uang ngapain lagi gitu loh. Jadi udah kayak playground aja buat kita. Oke. Nah, maybe sebagai closing juga. Ya. Kalau misalkan ada satu kalimat yang lu pengen banget orang inget gitu. Apa? Be a lifelong learner sih. Hidup ini sukses itu bukan ngomongin tentang tujuan, tapi proses untuk menuju tujuan tersebut. Ya kan? Ketika kita menggantungkan hidup dan sukses itu kepada sebuah angka, sebuah momen, nih misalkan, kalau saya hit 100 miliar pertama saya udah sukses. Atau misalkan ketika saya beli rumah saya sukses. Ketika saya berhasil beli mobil yang saya pengen saya sukses. The problemnya gini bro. Ketika sukses itu digantungkan ke dalam satu momen, ketika momen itu sudah teman-teman achieve, hidup kalian jadi hampa loh. What's next? Ya kan? Tapi kalau misalkan kalian menggantungkan suksesnya adalah daily progress. Setiap pagi bangun jadi orang yang lebih baik.
Oh setiap pagi bangun belajar hal baru. Oh setiap pagi bangun ada something yang kita create, something yang kita bisa banggakan. Kita tidur bisa puas. Suksesnya udah bukan satu momen, tapi suksesnya ada di setiap harinya. Untuk bisa menuju ke sana, untuk bisa berfokus kepada proses, kita harus selalu senantiasa belajar. Makanya belajar itu nggak berhenti di sekolah, nggak berhenti di kuliah. Kita harus jadi lifelong learner. Serap ilmu dari manapun gitu. Bacalah buku yang kalian suka. Ikutinlah mungkin workshop orang-orang yang kalian kagumin. Nggak harus Fortis, banyak loh praktisi-praktisi hebat di pasar saham. Siapapun kalian silakan ikutin. Pelajarin annual letter to shareholder-nya Berkshire Hathaway, punya Warren Buffett dari 1965 misalkan. Kalian bacain semua. Atau bacain principles-nya Ray Dalio. Atau kalian pelajarin study case-nya siapa misalkan, tokoh-tokoh idola kalian gitu. Yang penting adalah jadilah pembelajar yang menyerap ilmu itu. Ketika udah jadi lifelong learner, sukses itu tinggal nunggu waktu. Indian sukses di mata lu adalah bukan achievement, tapi itu maraton. Maraton, hidup ini maraton. Misalkan gini, hari ini gue mungkin lebih sukses daripada anak-anak seumur gue. Ada jaminan apa umur 35 gue masih sukses? Atau ada jaminan apa 35 masih hidup? Hidup ini nggak ada yang digaranti bro, ya kan? Gue selalu bilang sukses is rented, itu disewakan, nggak pernah lu milikin. Kalau lu lengah, someday bisa tiba-tiba ditarik dari lu. Tapi kan kalau lu mikir gitu, gue jadi punya beban nih. Oh gue sukses, gue nggak boleh gagal, gue nggak boleh. Wah gue tertekan nih kalau gue calls gue salah. Ketika lu punya ego, lu takut jatuh, di situ lu akan jatuh. Tapi kalau gue tuh setiap hari gue punya bangun pagi, gue punya namanya beginner's mindset. Gue tuh nggak sejago itu bro, nggak sepinter itu juga, nggak sekaya itu juga. Jadi bangun pagi harus jadi pembelajar aja, belajar, always learning something new. Dan in the end, I think mentalitas itulah yang bikin lo bisa terus berkembang dari sisi trading dan juga dari perusahaan lo. Yes. Oke, overall gue udah nangkep how you trade, what you trade, dan mentalitas lo, dan juga tadi sebenarnya mungkin tambahan ya, kayak gimana sih view lo dengan company lo. Dan overall, gue berharap yang terbaik buat lo dan juga untuk Fortis Capital. Thank you. Dan in the end, akhirnya adalah pokoknya yang tadi kita obrolin kan sebenarnya view pandangan dari pribadi lu ya. It's not a recommendation, dan I mean untuk viewers ya, it's our job gak sih untuk analisa sendiri kan sebenarnya. Kan? Oke, I think that's it for today. Thank you. Don't stop it. Mungkin next time kita undang lagi. Siap. Oke. Boleh dong. Oke, thank you. Thank you Bro Panji ya.